Oke bro, kembali lagi ya di my channel Yosi. Buat kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe karena subscribe itu gratis. Nah, kali ini mau bahas gimana ya tips buat minang motor second atau motor bekas ya. Kemarin belum lama baru minang motor bekas ya, dan udah beberapa kali ngambil motor bekas ya untuk dipakai sendiri ataupun untuk dipakai kawan. Nah, kali ini mau berbagi sedikit tips ya, sedikit tips motor bekas. Nah, langsung saja tipsnya. Yang pertama adalah kalian harus cari referensi tentang motor yang kalian incar ya, jenis atau merek motor yang kalian incar. Nah, setelah itu yang kedua kalian otomatis harus langsung cek kondisi motor. Nah, contohnya gini ya, kita cek mulai dari depan ya, mulai dari lampu sampai belakang ya, terutama bodinya ya. Kita lihat apakah ada gores atau riwayat jatuh, penyok. Nah, itu bisa kita cek. Kalau bodinya mulus, oke, berarti itu udah bagus memilih motornya ya, udah dapat bodi yang mulus. Kemudian cek kelistrikannya. Yang kedua cek kelistrikannya mulai dari lampunya. Contoh bisa dengan yang motor-motor sekarang adalah bisa dengan langsung cek injeksinya seperti apa ya, nggak usah dites jalan dulu ya. Nah, mulai tes dari seinnya ya, nyala atau tidak ya. Nah, seinnya nyala. Kemudian termasuk dilihat yang belakang, oke, seinnya bagus. Nah, kemudian selanjutnya lampunya ya, lampunya nyala, jarak pendek jarak jauh, oke, berarti bagus ya. Nah, ini untuk kilometernya ya, kalian juga harus cek. Oke, setelah itu selanjutnya kalian bisa cek masih dari bodi dulu ya, masih dari bodi dulu kalian bisa cek yakni shock breakernya ya. Shocknya tidak ada goresan lecet ataupun seal yang bocor, termasuk yang belakang. Kemudian selanjutnya yakni mesinnya tidak pernah ada bongkaran, bekas bongkaran ya. Biasanya kalau untuk bekas-bekas bongkaran biasanya ada sealnya ya, ada bekasnya ya. Nah, oke, kalau memang tidak ada atau enggak ada bekas bongkarannya, berarti itu sudah bagus. Selanjutnya kalian harus cek adalah kilometernya ya. Bagaimana kilometernya dengan tahun motornya. Contoh, ini adalah motor 2018 dengan kilometer 14.500. Berarti ini termasuk low KM ya. Karena dalam 1 tahun pemakaian biasanya kurang lebih itu antara 10.000 sampai 15.000 km jarak tempuh. Berarti ini masih termasuk low KM karena 2018 ini sudah 2022, berarti sudah 4 tahun. Namun jarak tempuh biasanya masih bisa diakalin dengan memanipulasi ya, contohnya dengan sensornya dimatikan. Nah, untuk itu kalian juga harus cek cakramnya. Nah, ini cakramnya, bagaimana keausan cakram. Nah, kalau ini memang cakramnya masih bagus dan masih tebal dan tidak ada keausan yang atau bergelombang, berarti ini termasuk memang benar-benar jarak tempuhnya setidaknya normal ya, nggak ada manipulasi. Nah, termasuk dengan low KM kalian harus lihat bannya ya, apakah itu ban sudah gantian atau syukur-syukur kalian masih dengan low KM yang seperti itu, kalian masih mendapatkan ban asli dealer. Contohnya ini adalah ban masih bawaan motor dari keluar dealer. Kalian juga harus cek stang kemudinya. Stang kemudinya ini lurus atau tidak ya, atau ada misalnya lebih cenderung miring ke sebelah. Kalau memang cenderung miring ke sebelah, berarti kemungkinan ada pernah riwayat jatuh ya. Jadi kalian lebih baik tanyakan ke pemiliknya. Kemudian stangnya nggak oblek ketika kalian coba untuk jalankan dikit lalu direm, tidak oblek ya. Juga dari belakang sini, dari rodanya dengan spekbor, apakah dia center atau tidak. Seharusnya center kalau memang belum pernah jatuh. Kalau memang sudah pernah jatuh, bisa saja itu menimbulkan adanya sasis yang enggak center. Kemudian kalian juga harus cek part originalnya ya, termasuk misalnya contoh dari shockbreaker ataupun yang lainnya. Kalau misalnya motor karbu, kalian bisa cek dari karbunya ya.
Itu kalian bisa harus tahu ciri-cirinya mana yang original atau mana yang enggak. Selanjutnya kalian bisa langsung cek ya, cek suara mesinnya. Karena kalian tadi sudah ngecek mesinnya tidak pernah dibongkar, kalian harus cek suara mesinnya. Seperti apa contohnya ya? Kalian usahakan kalau menstarter itu bisa langsung hidup motornya. Nah, contoh ini adalah motor yang masih bagus ya. Suaranya masih halus. Tidak ada bunyi gemericik di mesin. Kemudian kalian bisa gas sendiri ya. Nah, tidak berasap. Usahakan kalian jangan pernah memilih mesin yang sudah berasap. Mendingan kalian cari yang lainnya. Atau kalian bisa langsung mencoba untuk dicoba di jalanan dengan izin yang punya ya. Tentunya setelah kalian coba di uji jalan, termasuk untuk belok-belok, bagaimana kondisi stangnya, apakah masih enak atau enggak, karena itu akan bisa ketahuan ya dari kemudinya pernah jatuh atau enggak. Biasanya itu sudah ada sedikit tanda-tanda ya. Nah, setelah kalian dirasa cocok dengan motornya, kemudian kalian bisa cek surat menyurat ya, administrasinya, bagaimana pajaknya, bagaimana BPKB-nya, termasuk dengan plat nomor dan nomor rangka, termasuk dengan pajaknya ya. Jadi setelah kalian cocok dengan motornya, termasuk kalian berarti sudah cocok dengan surat-suratnya juga, kalian bisa langsung nego harganya. Kalau memang ada sedikit minus, kalian coba nego. Kalaupun memang tidak ada dan kalian suka, kalian bisa langsung bayar sesuai dengan harga penawaran. Paling itu aja tips yang bisa kalian pakai secara umum ya. Ini tips secara umum untuk membeli motor bekas ataupun motor second. Dan ingat, terakhir, kalau bisa kalian harus cari seller yang memang kalian tahu riwayat dia pakai motornya. Kalau bisa sih orang-orang terdekat di lingkungan kalian. Jadi kalian bisa mantau bagaimana, bisa tahu bagaimana riwayat pemakaiannya. Oke, paling sekian dulu ya tips dari gue. Buat kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe.